Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka man lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Istilah Qadar punya banyak sekali makna dan muncul berkali-kali dalam Al-Quran, juga dengan makna yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Misalkan istilah Qadar dengan makna kemuliaan. Penggunaan kata Al-Qadar yang merujuk pada makna kemuliaan dapat dijumpai pada surat Az-Zumar ayat 67. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Malam Lailatul Qadar bisa diartikan mulia karena bertepatan dengan sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, istilah Qadar dengan makna mempersempit. Penggunaan istilah Al-Qadar dengan makna mempersempit bisa ditemukan dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit. Mempersempit di sini karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi untuk mengatur berbagai urusan sehingga bumi menjadi sempit. Asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Qadar. Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Abu Hatim, yakni yang artinya telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Maslamah Ibnu Ali dari Ali Ibnu Urwah yang mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah 4 orang laki-laki dari kalangan kaum Bani Israel. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya sekejap mata pun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka, yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil Ibnu Ajuz, dan Yusa' bin Nun. Ali Ibnu Urwah berkata, maka para sahabat Rasulullah merasa kagum dengan amalan mereka. Maka datanglah Jibril kepada Nabi SAW dan berkata, hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu tanpa berbuat durhaka sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka man lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Ini lebih baik daripada apa yang kau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah karenanya Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya saat itu. Kapankah terjadinya Lailatul Qadar? Dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menggapainya, yakni Lailatul Qadar, hendaknya dia berusaha menggapainya pada malam ke-27. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Amalan apa sajakah yang bisa dilakukan di Lailatul Qadar? Dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya Aisyah menuturkan, jika telah masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam harinya, dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Pada hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan jika menemui malam Lailatul Qadar hendaknya kita berdoa. Dari Aisyah yang katanya, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika saya dapat mengetahui malam Qadar itu? Apakah yang baik saya katakan pada malam itu?
Jawab beliau, katakanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni kesalahan, maka ampunilah kiranya kesalahanku. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menjumpai malam Lailatul Qadar, di mana jika kita beribadah pada malam hari itu, seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.